Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas materi matematika kelas 4 SD, kurikulum merdeka, tepatnya di bab 6 tentang segi 4. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas nomor 2, yaitu garis-garis sejajar, yaitu halaman 65 sampai 67. Kita mulai baca. 1. Ayo eksplorasi segi 4E pada halaman 60. Jadi pada halaman 60 itu ada gambar segi 4 seperti ini. Namun ini telah diberi nama, garis, dan sudut-sudutnya. Pertanyaan 1, berapa besar sudut perpotongan garis 1 dan 2 dengan garis 3. Garis 1 dan 2 ini dengan dipotong oleh garis 3 yang ini. Jadi besar sudutnya adalah 90 derajat. Jadi ini perpotongannya ini adalah 90 derajat. Baik 1 dan 3 maupun 2 dan 3 90 derajat. Kita baca berikutnya. 2 garis dikatakan sejajar jika ada satu garis ketiga yang memotong 2 garis tadi dengan sudut siku-siku seperti ini. Jadi garis ini dan ini dikatakan sejajar jika ada satu garis ini membentuk segitiga siku-siku atau 90 derajat. Garis 1 dan 2 adalah garis yang sejajar. Jadi ini atau 1 dan 2 ini disebut garis sejajar. 2. Ayo kita ukur besar sudut FG, kemudian kita bandingkan besarnya. Jadi setelah kita ukur sudut F ini dan sudut G, ternyata besarnya sama, yaitu 120 derajat. Kita jawab. Sudut F sama dengan sudut G, yaitu 120 derajat. Jadi sama besar. Jadi kesimpulannya, 2 garis yang berpotongan dengan sebuah garis dan membentuk sudut perpotongan sama besar, maka 2 garis tersebut sejajar. Jadi garis ini dengan ini sejajar dan dipotong garis lain, maka sudut ini dengan ini sama besar. Seperti yang terjadi pada sudut F dan sudut G. Berikutnya, mari kita jawab soal di bawah ini. Ayo kita pilih garis-garis yang sejajar. Kita lihat pertama, di sini yang sejajar ini dengan ini. Berikutnya ini dan garis ini. Nah, sekarang kita jawab. Garis sejajar ialah garis C dan E, nah ini dan ini sejajar, jadi biar diperpanjang tidak akan ketemu ujungnya atau tidak akan berpotongan. Berikutnya garis D dan garis G juga ini sejajar. Jadi kita jawab garis D dengan G. Oke, berikutnya nomor 2. Di bawah ini garis A dan B saling sejajar. Jadi ini A dan B saling sejajar. Ayo pikirkan hal-hal berikut. 1. Bandingkan jarak AB dan CD. Jadi ini AB dan CD. Nah, tentunya karena garis A dan B ini sejajar, maka panjangnya sama. Ialah sama panjang. AB sama dengan CD. Nomor 2, jika garis A dan B, ini garis A dan B berpotongan, akankah mereka berpotongan? Nomor 2, jika garis A dan B diperpanjang, akankah mereka berpotongan? Jadi jawabannya tidak. Diperpanjang berapapun, mereka kedua garis ini tidak akan berpotongan. Jadi jawabannya adalah tidak. Oke, nomor 3. Saat kamu meletakkan penggaris segitiga pada garis B, ini garisnya,
Ini segitiganya diletakkan di garis A, B. Penggaris itu memotong garis A di titik E. Jadi ini dia potong di E, sini penggaris ini. Kemudian jika penggarisnya digeser pada garis B, jadi kalau kita geser seperti anak panah ini, apa yang akan terjadi pada titik E? Jadi tentunya titik E ikut bergeser. Jadi kita jawab akan bergeser juga, jadi titik E tetap bergeser. Sekarang pindah nomor 3, ayo temukan garis-garis yang sejajar pada segi 4 di halaman 60. Jadi ini gambar di samping ini adalah gambar yang ada pada halaman 60. Jadi 4-nya adalah ini. Kita baca berikutnya, garis A dan B saling sejajar. Jadi ini A dan B ini saling sejajar garisnya. Pertanyaan nomor 1, carilah besarnya sudut F, G, H, I. Jadi kalau di gambar ini F, G, H, dan I. Oke, kita mulai dulu cari besar sudut F. Karena ini 110, otomatis ini F juga 110. Karena garis ini dan ini adalah A dan B sejajar. Kita jawab bagian nomor 1, sudut F sama dengan 110 derajat. Berikutnya sudut G ini, karena ini berpelurus, maka sudut G sama dengan 70 derajat. Karena ini kalau berpelurus 180, jadi 110 tambah 70, 180. Kita jawab sudut G sama dengan 70 derajat. Kemudian sudut H, nah, ini juga pelurus berarti 70 derajat. Dan ini I juga berpelurus dengan ini, berarti 70 derajat. Berikutnya, carilah panjang garis CD. Jadi ini berapa? Tentunya sama dengan A, B, yaitu 2 cm. Jadi panjang CD sama dengan 2 cm. Berikutnya, ayo eksplorasi bagaimana menggambar garis sejajar. Pelajari cara Dadang dan Cia dan jelaskan alasannya kenapa cara mereka itu sudah tepat. Jadi cara ini tepat karena mereka membuat garis satu dengan yang lainnya jaraknya sama, seperti ini 3 cm. Begitu juga ini dia menggunakan mistar segitiga, diambil patokan di sini, dan nanti dia akan membuat garis lainnya yang sejajar dengan garis pertama. Sekarang nomor 5, ayo hubungkan titik-titik untuk menggambar garis sejajar. Jadi ini sudah ada titiknya ini. Nah, sekarang kita gambar garis sejajar dengan garis itu. Nah, jadi kita menggambar garis sejajar. Gambar pertama dulu dengan ini adalah ini. Kemudian berikutnya ini kita gambar yang sejajar lagi. Nah, seperti ini. Jadi diperpanjang berapapun panjangnya, ini tidak akan pernah berpotongan. Kemudian ayo gambar garis dengan ketentuan berikut ini. 1, gambarlah garis yang melalui titik A, jadi melalui titik A, dan sejajar dengan garis A. Oke, kita gambar. Nah, inilah gambarnya yang berwarna merah ini. Jadi melalui titik A dan sejajar dengan garis A. Lalu pertanyaan kedua, gambarlah 2 garis yang sejajar dengan garis A dan berjarak 2 cm dari garis A. Kita gambar dulu garis pertama. Nah, inilah garis yang berjarak 2 cm terhadap garis A. Jadi ini jaraknya 2 cm. Nah, pada ujung yang lainnya juga ini jaraknya 2 cm. Kemudian kita akan gambar garis lain. Di bawahnya kita gambar. Nah, seperti ini. Jadi juga jaraknya 2 cm. Yang lainnya juga 2 cm. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.